Shalom, perkenalkan nama saya Rahelia Tirani Banten dari kelas C Teologi dengan NIRIM 2020-2935. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seorang tokoh hermeneutik yang bernama Gadamer. Gadamer lahir di Marbung atau Jerman pada tanggal 19 Februari 1900. Gadamer ini berasal dari keluarga yang berpendidikan. Nama orang tua dari Gadamer yaitu Johannes Georg Gadamer dan Emma Caroline Johanna Geise. Gadamer sejak kecil hidup dalam atmosfer agama Protestan yang taat. Namun itu tidak mempengaruhi besarnya perjalanan akademisnya. Gadamer hidup selama 102 tahun dan meninggal di Heidelberg pada tanggal 13 Maret 2002. Gadamer ini memiliki karir, sehingga karir akademis Gadamer itu dimulai sejak ia menjadi mahasiswa di University of Breslau pada tahun 1918 dengan mengambil studi humaniora yang mencakup sejarah, filsafat, dan juga sastra. Awalnya itu Gadamer mengambil ilmu sains seperti ayahnya, namun lebih lanjut lagi ia berminat mengkaji ilmu humaniora mengenai atau lebih khusus sastra. Kemudian kemasyhuran Gadamer dimulai saat ia menjadi salah satu mahasiswa Martin Heidegger, di mana Heidegger ini merupakan pembimbing Gadamer saat menulis habilitation atau karya ilmiah setelah disertai. Dalam teori Gadamer, membaca, memahami sebuah teks pada dasarnya adalah juga dilakukan atau melakukan dialog dan membangun sistematis antara dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Ketiga hal ini atau dunia teks, dunia pengarang, dan juga dunia pembaca harus menjadi pertimbangan dalam setiap pemahaman, di mana masing-masingnya mempunyai konteks tersendiri, sehingga ketika kita memahami atau jika kita memahami sesuatu tanpa mempertimbangkan yang lain, maka pertimbangan teks yang lain juga atau menjadi pertimbangan teks itu menjadi kering dan miskin. Oleh sebab itu, untuk pemahaman yang maksimal, Gadamer mengajukan beberapa teori. Di sini Gadamer mengajukan 4 teori. Teori yang pertama itu teori kesadaran keterpengaruhnya oleh sejarah atau biasa disebut dengan prasangka hermeneutik. Yang dimaksud dengan prasangka hermeneutik adalah bahwa dalam membaca dan memahami sebuah teks harus dilakukan secara teliti dan kritis, karena sebuah teks yang tidak diteliti dan integrasi secara kritis tidak menutup kemungkinan besar sebuah teks akan menjajah kesadaran kognitif, yaitu kognitif kita. Tetapi ada hal yang tidak mudah bagi seorang untuk memperoleh data yang akurat mengenai asal-usul sebuah teks atau tulisan yang cenderung untuk menerima sumber otoritas tanpa argumentasi kritis mengenai tulisan itu. Kemudian teori yang kedua yang Gadamer berikan yaitu pra-pemahaman kedua, atau dengan kata lain lingkup hermeneutik. Prasangka hermeneutik bagi Gadamer kelihatan baru yang merupakan tangga awal untuk dapat memahami sebuah teks secara kritis. Gadamer sebetulnya hendak menekankan perlunya mengerti, sehingga bagi Gadamer mengerti merupakan suatu proses yang melingkar untuk
mencapai pengertian, maka seorang harus bertolak dari pengertian. Misalnya untuk pengertian suatu teks, maka harus memiliki pra pengertian atau substansi tentang teks tersebut. Namun jika tidak, kita mungkin akan memperoleh pengertian tentang teks tersebut. Namun di pihak lain juga, dengan membaca teks itu, pengertian mungkin terwujud menjadi pengertian yang sungguh-sungguh. Namun proses ini Gadamer disebut dengan, melalui proses ini Gadamer itu disebut dengan sapaan the hermeneutical circle atau lingkungan hermeneutika. Namun kembali dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan itu timbul jika membaca teks-teks. Lingkungan ini sebenarnya telah terdapat pada taraf yang paling fundamental. Teori yang ketiga yaitu teori penggabungan atau lebih dikenal aku, engkau, menjadi kami. Pemahaman Gadamer atau menurut Gadamer, sebuah dialog seperti dialog kita dengan teks akan dipandang sebagai dialog yang produktif jika formulasi subjek aku, engkau telah menjadi digantikan dengan kata kami. Sebetulnya pemahaman itu tidak hanya sampai di situ, karena kesadaran subjek yang dari kata aku, engkau, kemudian menjadi kami masih potensial untuk menghalangi atau menutupi sebuah partisipasi atau partisipasi maksimal untuk memperoleh pemahaman yang benar sebelum subjek kami hilang melebur pada substansi yang didialogkan. Teori yang terakhir yang Gadamer berikan yaitu teori penerapan atau hermeneutika dialektis. Gadamer menegaskan juga bahwa pemahaman kita senantiasa merupakan suatu yang bersifat historis, peristiwa dialektis dan peristiwa kebahasaan. Karena itu terbuka kemungkinan terciptanya hermeneutika yang lebih luas adalah hermeneutika ontologi, hermeneutika antropologi dan fenomenologi pemahaman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kunci bagi pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan berpengadilan lebih lanjut. Menurut Gadamer, hermeneutika berkaitan dengan pengalaman, bukan hanya pengetahuan, berkaitan dengan dialektika, bukan hanya metodologi, namun ada juga metode dipandangnya bukan juga metode suatu jalan untuk mencapai atau mendapatkan suatu kebesaran. Pemahaman saya mengenai atau tanggapan saya mengenai tokoh hermeneutik ini atau buku Gadamer ini menurut saya sangat bagus, sangat menarik, karena Gadamer begitu mapan atau begitu bagus menjelaskan secara rinci tentang bagaimana memahami konsep hermeneutik dengan baik melalui teori-teori yang Gadamer jelaskan, yaitu 4 teori. Sehingga lewat teori-teori itu seseorang atau bahkan secara pribadi kita dapat mengerti maksud tentang bagaimana cara untuk menafsirkan sebuah teks yang dimana tadinya ada aplikasi dari kata aku, engkau menjadi kata kami. Oleh sebab itu Gadamer juga memberikan sumber pemikiran yang sangat besar, terutama dalam hermeneutika itu sendiri.
Ya demikian, terima kasih, shalom. Oh ini nggak ada apa.